Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Yusuf dalam program acara Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita masih ada di Kota Bandung dan masih mereview para UMKM di Kota Bandung. Nah, kali ini kita kedatangan para UMKM dari Kabupaten Bandung ya, bernama Ibu Lilis Johana atau akrab saya sapanya Ibu Lelis. Nah, Ibu Lelis ini menarik nih sebenarnya. Beliau ini bukan hanya UMKM saja, tapi dia juga seorang trainer gitu. Dan beliau juga adalah senior saya di bidang wirausaha. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Aduh, Ibu gimana nih usahanya semenjak pandemi? Lancar? Disebut lancar, begitulah. Nah, Ibu Lelis ini usahanya yaitu banyak nih sebetulnya ya Bu ya. Ya. Ada yang uniknya ini ada nugget ikan. Ikannya itu ada ikan lele, ada nugget tenggiri, juga ada kerupuk ikan, dan yang terbaru adalah sistik ikan gitu ya. Ada sistik ikan tenggiri dan ikan lele. Nanti kita bahas nih usahanya Ibu Lelis ini. Nah, Ibu boleh diceritain nggak Bu awal mulanya Ibu terjun ke dunia kuliner dan bagaimana Ibu bisa usaha ke bidang kuliner ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yaitu asalnya saya kan usahanya di budidaya ikan lele. Kebetulan saya sebagai ketua kelompoknya, membawahi 9 anggota. Jadi seluruh kelompok itu ada 10 orang termasuk saya. 9 anak buah itu laki-laki semua. Ketuanya saya perempuan gitu. 1 orang, iya. Nah dari situ mungkin teman-teman yang di kelompok budidaya kan banyak yang kolaps, soalnya keberatan di pakan ikan lelenya. Ya. Nah dari situ kelompok udah mulai itu udah satu keluar semua. Si asetnya dijual sama saya. Nah sekarang jadi saya semua yang mengelola. Jadi budidaya tuh jadi punya saya sendiri, bukan kelompok lagi. Jadi sekarang udah nggak kelompok lagi. Jadi awalnya tuh Ibu mendirikan usaha ini adalah karena kelompok awalnya. Dan sekarang kelompoknya nggak sanggup, mereka keluar masing-masing dan sekarang Ibu yang ngelola sendiri. Nah, Bu, nih menariknya nih, Ibu pun bukan hanya menjual brand satu produk-produk yang memang kayak kerupuk gitu ya, atau ikannya saja gitu. Biasanya kan kalau pembudidaya ikan itu atau ikan lele ya, terutama waktu itu saya tahu Ibu itu membudidayakannya ikan lele ya Bu ya. Utamanya biasanya kan dijual kepada para pengepul ya, atau ya disebutnya apa ya, untuk jualan pecel lele atau apa. Tapi Ibu tidak, lucunya ini, yang menariknya ini tidak menjual ikan lelenya justru ya, malah Ibu mengolah diolah bahan bakunya menjadi nugget gitu. Nah Bu, mungkin gimana sih kok Ibu bisa kepikiran bisa jadi ngolah gitu? Bisa diceritakan? Kalau itu kan jualan, saya juga sampai sekarang jualannya yang ikan lele, tapi yang udah pakai bumbu jadi tinggal goreng. Ada pelanggan sampai sekarang orang Cina dari di Batu. Tiap minggu 10 kilo, tapi yang udah dibumbuin, tapi udah dikemas per kilo, 1 kilo. Nah, terus kenapa saya kepikiran ini bikin produk olahan? Anak saya ada yang takut sama ikan, dia nggak mau makan ikan tuh. Nah, sama saya tuh coba bikin terapi sendiri, suruh ngasih pakan ke ikan lele. Caranya gimana? Asalnya didung gitu, takut kan, lari ke atas. Jangan gitu, caranya gini, lemparin gini. Nah dari situ ini gimana ya supaya anak saya bisa makan ikan. Nah saya iseng bikin nugget lah, bikin cemilan sistik. Anak-anak pada sekolah saya bikin nugget sama bikin sistik, terus bikin kerupuk. Ini aja, pas anak-anak datang udah siap dong, udah matang kerupuk, terus nugget sama sistik udah ada di meja. Anak-anak suka, emang sukanya nugget kan. Nah terus kata anak-anak, Ibu, si Ibu kok beli ini banyak makanan gini, belinya di mana Bu? Tadi kan ngeliat nggak ke warung. Ada aja. Ibu bikin sendiri? Iya bikin. Hebat si Ibu. Bikin hari apa? Cicipin aja nih sausnya. Dicicipin aja. Udah habis banyak. Nah dari situ sama saya dikasih tahu bahwa ini dari ikan lele. Dari ikan lele. Wah. Nah, dari situ anak-anak tuh yang paling takut sama ikan lele, apa Bu? Biarin Tang,
udah nggak kelihatan ikannya, tambah lagi tambah lagi. Nah dari situ saya jual ke tetangga. Asalnya nggak dibungkus gini, pakai cup aja dijual ke tetangga. Harga itu mulai dari harga 5.000 itu udah matang. Nah kesini saya ikutan WUB, dari WUB itu harus dikemas gini-gini. Nah belajar kemasan itu, terus kan harus dihitung HPP-nya. Oh ternyata waktu kemarin saya jual 5.000 salah. Karena rugi. Karena kan nggak tahu. Kan yang penting kita gini. Untuk membantu yang takut ikan. Jadi niat awalnya tuh sebenarnya bukan nyari untung. Bukan. Tapi ingin mencoba atau membantu orang yang nggak suka atau takut ikan bisa makan ikan gitu ya. Apalagi kan sekarang ada stunting, itu bagus sekali untuk mencegah stunting. Jadi diwajibkan sama Pak Wali Kota, sama Bu Wali Kota juga suruh makan ikan. Nah, kemarin juga saya diundang sama Ibu Wali Kota, Ibu Siti, disebut Umi lah ya, diundang sama Umi, suruh praktek bikin nugget ikan lele ke ibu kelurahan. Jadi kan diundang se-Kota Bandung itu ada 15 kelurahan yang ada anak stuntingnya. Nah dari situ kan yang hadir tuh ketua PKK kelurahannya sama sekretaris atau bendahara. Per kelurahan ada 2 orang, nah, jadi 30 orang. Nah di depan ibu-ibu PKK saya mempraktekkan bikin nugget. Tapi nggak langsung. Nah Bu, ini menariknya lagi nih. Biasanya kita tahu ini ya bahan-bahan ikan itu udah banyak ya, kerupuk ikan mungkin. Nah yang uniknya ini nugget dan sistik gitu ya. Kita tahu selama ini sistik ini kan biasanya terbuatnya ya dari tepung, hanya dari, atau juga keju bahan dasarnya ya. Ada yang disebutnya cheese stick gitu kan, keju stick. Tapi ini bahan dasarnya ikan lele gitu. Ini menarik gitu ya. Nah nanti kayaknya patutnya coba nih ya Bu. Nah Bu, saya mau nanya nih Bu, untuk konsep pemasarannya sendiri hanya offline saja atau ada online-nya Bu? Online offline ada. Online offline-nya ada, bisa. Online-nya di blibli.com, dan cuma baru di Blibli lah. Di marketplace ya berarti. Kalau di Bukalapak udah sih pernah waktu itu, tapi nggak dikelola lagi. Gitu. Terus di website juga ada. Websitenya tuh www.lelis olahan ikan. Gitu. Terus kalau IG tuh ada 2 itu ya. Yang satu Lelis Johana. Semua kegiatan ada di situ. Nah, terus yang satu lagi khusus untuk katanya kan harus ada IG bisnis. Nah, bikin aja satu lagi Lelis olahan ikan. Gitu. Nah kalau Facebooknya cuma satu, Lelis Johana. Nah Bu, ini bisa menanya lagi nih, pengen tahu nih untuk perizinannya sendiri apa sudah lengkap? Untuk perizinan alhamdulillah PIRT halal udah ada. Terus hasil uji mutu juga udah ada. Oh, hasil uji mutu dari dinas ya? Dari dinas. Udah semua komplit. Yang lele komplit semua. Terus yang tenggiri baru kerupuk ikan tenggirinya. Yang ada hasil uji labnya. Terus kalau nugget kan harus BPOM. Nah, kalau BPOM belum. Ya. Nah mungkin untuk dinas-dinas terkait atau instansi-instansi terkait bisa dibantu nih untuk BPOM-nya ya Bu ya, supaya produk nugget lele ini nugget lele ini menurut saya, dulu saya terus terang ketika kenal sama Ibu tahu nugget lele ini, waduh ini produk sangat luar biasa. Karena kenapa? Jarang sekali orang yang memiliki nugget. Biasanya nugget itu bahan dasarnya kalau nggak sapi ayam gitu ya. Tapi ini ada nugget ikan. Nah, jadi mungkin untuk dinas-dinas terkait atau instansi terkait kayaknya perlu dibantu nih untuk dikembangkan, terutama di sektor perizinannya ya Bu, biar usaha biar bisa lebih maju lagi dan usahanya juga bisa lebih berkembang gitu kan. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, sekarang Ibu produksi ini kapasitasnya udah berapa banyak nih sebulan? Kalau sekarang pandemi gini jadi enggak terlalu banyak sih ya. Kalau stok sih pasti ada. Ini kalau sisik tuh ada 2 macam ya. Dari dagingnya, dari daging ikan sama dari tulangnya. Sisik itu ada 2 itu, jadi lebih berprotein, banyak proteinnya yang dari tulang gitu. Cuman warnanya juga nggak gitu. Agak. Nah Bu, kalau saat ini udah ada yang bantu atau Ibu sendiri yang ngerjain?
Paling dibantu sama saya ngambil kelompok yang kemarin yang dari budidaya. Iya. Oh jadi kalau dibantu sama mereka dia tarikin lagi, kalau orderan banyak ditarikin lagi gitu ya. Jadi dibantunya gini, saya masak kayak kerupuk, saya masak kerupuk dah, atau ngadonan kerupuk dah, udah diadonan sama saya, langsung kasihin ke itu, ke anggota. Ini bikin gini-gini, potong-potong, nanti kalau udah kering apa saya ngambil gitu. Kalau nugget saya sendiri, sisik juga saya sendiri. Oh oke. Nah Bu, ini udah pemasarannya udah sampai kemana aja nih kalau boleh tahu? Itu di Smesco Jakarta ada. Smesco Jakarta. Oke. Kerupuk sama sisik. Wah. Ada. Luar biasa itu sekali nih. Susah sekali itu masuk ke Smesco. Oke. Karena itu pemasarannya memang luas sekali. Iya. Bisa ya, karena yang datang bukan hanya orang Indonesia aja biasanya. Lagi pula kan di Smesco itu produk-produk UKM se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Oke. Nah Bu, ini kita coba ya Bu ya. Ya, produknya yaitu. Ini juga kan pakai keju kan? Oh, pakai keju juga. Iya, double. Semua pakai keju. Nugget juga pakai keju. Artinya cuma kerupuk aja yang enggak. Gimana krenyes-krenyesnya ada? Iya, rasanya enak. Krenyes-krenyesnya, rasa ikannya pun kerasa banget. Ini kan kebetulan Ikan lele. Oh, ikan lele. Iya. Oke. Stik ikan lele. Ikannya pun kerasa banget tuh, daging ikannya ini terasa gitu. Jadi nggak cuma seperti orang makan tuh biasanya stik ya bahan dasarnya hanya tepung, tapi ini rasa ikannya juga memang terasa gitu. Ya mudah-mudahan produk Ibu semakin laris nantinya nih dan makin dikenal luas. Apalagi para pemirsa Lokal Story Planner wajib banget nih coba sisik lele, dan yang anaknya punya stunting atau takut makan ikan, nanti diajarin cara nangkep ikannya juga sama si Ibu. Gampang nantilah, tinggal di telepon aja. Ibu nih kalau sekali lagi nih Ibu, nah kalau buat para pemirsa Lokal Story nih yang pingin usahanya seperti Ibu atau pengen pengen mencoba usaha berbisnis seperti Ibu ini, ada tips dan triknya nggak Bu buat Ibu, buat pemirsa Lokal Story ini? Kalau trik dan triknya tuh ya jangan banyak sekali cobaannya, tapi harus terus aja, jangan menyerah. Intinya yang penting lah kita harus terus bersilaturahmi. Sekarang kan saya nggak di Kabupaten Bandung lagi, sekarang jadi kota Bandung. Oke. Rencana tuh kalau ada orang kalau dinas membantu ya pengen lah bikin budidaya lagi di rumah yang sekarang. Kebetulan halamannya kan luas ya sekarang ya, bisa jadi biar kelihatan langsung gitu. Nah berarti di sini tanggung jawabnya adalah Dinas Perikanan di Kota Bandung nih Bu ya. Mungkin bisa dilirik Ibu Lelis ini supaya dibantu nantinya untuk membudidayakan ikan kembali, karena beliau ilmunya pun sudah luar biasa dan juga sudah berbagi ilmu dengan banyak orang nih. Karena sayang nih aset-aset seperti beliau ini perlu dikembangkan apalagi di kotanya, karena semakin majunya UMKM biasanya itu membangun nama kotanya sendiri gitu kan. Makanya peran pemerintah juga sangat penting, karena sinergitas antara pemerintah dan UMKM biasanya itu sangat diperlukan. Karena dengan bukan hanya UMKM-nya saja yang butuh pemerintah, tapi pemerintah juga butuh pada UMKM gitu. Ya mudah-mudahan ini bakal terus berjalan ya Bu ya, dan berlanjut. Nah Bu, terakhir nih buat Ibu, buat para pemirsa Lokal Story yang pingin mencoba membeli atau menjadi reseller produk Ibu, mungkin bisa didapatkan kemana dan juga bisa dapat ke alamatnya di mana Bu, mungkin bisa disampaikan. Boleh, kalau pengen jadi reseller atau pengen belajar langsung aja datang ke rumah saya, ke rumah yang sekarang. Yang namanya alamatnya tuh Kampung Babakan Sari, RT 01 RW 08 nomor 37, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Tanya aja Bu Lelis aja. Alhamdulillah. Nah untuk nomor WhatsApp-nya Bu mungkin bisa disampaikan. Untuk nomor WhatsApp-nya yaitu 081 321 895 263. Oke, nah buat para pemirsa Lokal Story yang pingin coba produknya Ibu, mungkin nanti bisa datang ke rumahnya Ibu yang tadi sudah disampaikan sama Bu Lelis, atau bisa langsung menghubungi kontak WhatsApp-nya ya Bu ya. Nah oke Pak, para pemirsa Lokal Story, sebenarnya perbincangan saya semakin menarik nih sama Bu Lelis, tapi berhubung waktu saya sudah terbatas Ibu. Mudah-mudahan
produk dari Lelis ini semakin sukses, semakin maju, dan juga mudah-mudahan nanti usaha pengolahan ikannya atau olahan ikannya semakin maju lagi nih Bu, dan juga bisa dijalankan kembali tadi. Mudah-mudahan harapannya kepada pemerintah bisa dibantu ya Bu ya. Kan sekarang harus jadi usaha itu harus dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir, oke. Nah, pemirsa Lokastory tetap tonton terus channel YouTube Lokastorypreneur dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami agar terus menginspirasi para wirausaha di Indonesia. Dan jangan lupa membeli produk-produk UMKM Indonesia. Karena dengan membeli produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsang Hari Yusuf dan Ibu Lelis mohon pamit mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.